Oke guys, di video kali ini gue ingin sharing ke teman-teman semua ya mengenai setup atau teknik dari LB ya. Dan di sini gue melakukan entry sebanyak 3 kali di satu market, yaitu market XAU atau di market gold ya. Seperti yang teman-teman lihat di video ini ya. Hal pertama kali di sini gue melakukan entry gold adalah di time frame H1 dengan keluarnya setup LB. Dan di sini gue entry sebanyak 5 layer. Ini adalah setup LB-nya dan alhamdulillah entryan pertama gue sampai ke area take profit. Nah, kemudian setelah sampai ke area take profit, di sini gue melakukan entry sell ya, dan alasan gue atau mappingan gue adalah di sini terdapat ZEP continuation. Nah, ketika dia pullback sampai ke area EMA 50, di sinilah gue melakukan entry sell dan alhamdulillah juga sampai ke area take profit. Nah, kemudian entryan yang ketiga yaitu gue melakukan entry buy ya, dan ini gue menggunakan akun kecil tetap ya dengan mappingan atau analisis satu time frame, dan ini masih terjadinya setup LB, dan di sini gue melakukan entry buy dan alhamdulillahnya sampai juga ke area take profit. Jadi gue melakukan entry sebanyak 3 kali dari buy ke sell dan kemudian ke buy lagi, dan semuanya menyentuh ke area take profit. Nah, di sini gue akan menjelaskan ke teman-teman semua kenapa sih ini gue sebut sebagai setup dari LB. So, langsung aja kita masuk ke dalam chart dari XAU-nya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini kita sudah berada di market XAU di time frame H1, dan langsung aja ya kita akan membahas setup LB. LB adalah singkatan dari kepanjangannya lembah dan bukit, dan untuk mengidentifikasi atau melihat atau mengetahui LB di dalam market itu benar-benar simple dan gampang banget ya. Jadi teman-teman hanya harus melakukan 2 hal ini agar teman-teman bisa tahu bahwa ini loh setup LB di dalam marketnya. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus melihat dari bentuk Bollinger Band-nya yang membuat lembah dan bukit. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah lembahnya dan ini adalah bukitnya. Bang, tapi kan di harga masa lalunya dia juga membuat LB. Ya, bener banget guys. Di sini dia membuat lembah dan dia membuat bukit. Tapi ini bukanlah LB yang bagus atau LB yang valid ya guys ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Kita akan coba lari ke step kedua atau ke hal yang kedua. Nah, di hal kedua untuk lebih jelas bahwa ini adalah LB yang bagus, yaitu teman-teman harus melihat dari pergerakan harga yang benar-benar signifikan. Artinya di dalam LB itu nggak ada struktur pergerakan harga ataupun struktur dari Bollinger Band. Sementara kalau teman-teman lihat di sini ya, ini LB dan ini adalah bukitnya. Nah, di dalam LB ini di sini dia membuat namanya struktur pergerakan harga, di mana dari low kemudian lari ke high dan dia retest membuat harga low. Kemudian dia naik lagi yang mengebreak area high sebelumnya dan dia membuat harga high. So, ini disebut dengan struktur pergerakan harga. Sementara di dalam setup LB itu harus membuat pergerakan harga yang signifikan. Artinya dari low langsung harga terbang sampai ke area high tanpa membuat retracement seperti ini. Ya guys ya. Nah, ini yang disebut dengan LB yang gagal atau yang gak bagus. Sementara kalau teman-teman lihat di LB yang barunya ini adalah lembahnya dan ini adalah bukitnya. Nah, satu hal sudah terpenuhi. Nah, kemudian di hal yang kedua untuk membuat bahwa ini adalah LB yang bagus, yaitu pergerakan harga yang benar-benar signifikan, itu juga terpenuhi, di mana di sini harga bergerak dari high sampai ke area low benar-benar dikuasai oleh seller, dan ini adalah pergerakan harga yang benar-benar signifikan, atau bisa dibilang tidak ada namanya struktur harga atau juga struktur Bollinger Band. Jadi inilah yang disebut dengan LB yang bagus atau LB yang valid. Oke, nah gue ulangin lagi biar teman-teman jelas dan paham banget apa itu LB, sehingga teman-teman juga bisa melihat LB di dalam market. Oke, LB yang bagus adalah dimana Bollinger Band membuat lembah dan bukit. Nah, kemudian hal kedua adalah di sini harga membuat pergerakan yang sangat signifikan, sehingga di sini tidak ada struktur dari pergerakan harga. Ya, berbeda dengan harga di masa lalunya, di sini ada LB, tapi nah harga di dalam LB-nya ini itu membuat struktur dari low ke high, kemudian turun lagi membuat harga low, kemudian naik lagi membuat harga high. So, ini disebut dengan struktur harga dan ini bukan LB yang bagus ya. Jadi untuk melihat LB yang bagus adalah di sini teman-teman harus melihat dari Bollinger Band-nya apakah membuat lembah dan bukit. Nah, kemudian setelah teman-teman lihat ada, nah kedua adalah teman-teman harus melihat pergerakan harga apakah signifikan atau tidak. Kalau pergerakan harganya memang benar-benar signifikan, artinya itu adalah LB yang bagus. Nah, lalu bagaimana cara untuk melakukan entry menggunakan setup LB? Kita akan bahas ya guys ya. Untuk melakukan entry menggunakan setup LB, di sini kita butuh namanya
teknik divergent ya guys ya. Nah, untuk divergent ini kita menggunakan tambahan indikator osilator, dan di sini gue akan menggunakan indikator RSI. Ya, sebenarnya bisa menggunakan osilator yang lain ya karena semuanya fungsinya sama, tapi di sini gue menggunakan RSI ya, dan periode 14 ya guys ya. Kita langsung selesai, dan ini dia. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ya, pergerakan harganya itu sorry. Nah, ini pergerakan harganya dari low dia lanjut turun ke bawah. Nah, sementara dari indikatornya itu berlawanan dengan pergerakan dari harganya. Ya, dari indikatornya dia membuat lower low sampai ke area high ya. Nah, di harga ya dia membuat penurunan, sementara di indikator osilator atau RSI-nya itu membuat kenaikan. Nah, perbedaan inilah disebut dengan divergent. Nah, selanjutnya untuk melakukan entry-nya di sini gua menggunakan ekstrim setelah terjadinya divergent. Jadi contohnya seperti ini. Ketika sudah terjadinya divergent dan juga membuat ekstrim, di ekstrim tersebutlah gua melakukan entry buy. Atau bisa dibilang ketika EMA 510 low-nya keluar dari Bollinger Band ini, gua melakukan entry buy dan target sampai ke area mid BB. Jadi itulah alasan gua kenapa kemarin gua melakukan entry buy di time frame H1, yaitu di setup LB, karena di sini MA 510 low-nya keluar dan ini adalah area divergent dari osilatornya. Kemudian gua melakukan full margin sebanyak 5 layar dengan target di area mid BB gitu guys ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa bang target lo hanya sampai di area mid BB? Oke, kalau misalnya kita lihat secara luas di time frame M15 itu terdapat namanya gap continuation ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada gap continuation di mana EMA 50 keluar kemudian masuk kembali, harga ngebreak area support. Nah, ketika masuk area EMA 50 inilah di time frame H1 itu sampai di area mid BB, dan disitulah gue melakukan entry sell lagi dan target sampai ke area support terdekat dan akhirnya sampai ke take profit. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya di dalam setup LB enggak terjadi namanya divergent ya? Enggak ada masalah di situ, teman-teman tetap tidak bisa melakukan entry karena untuk melakukan entry menggunakan setup LB itu teman-teman butuh namanya divergent, dan yang paling terpenting adalah terbentuknya ekstrim setelah terjadinya LB ya guys ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ekstrim dan juga nggak ada divergent ya, itu teman-teman tidak bisa masuk menggunakan LB. Tapi LB nya tetap valid, tapi teman-teman tidak bisa melakukan entry menggunakan setup LB. Artinya teman-teman menunggu sampai terjadinya Z reversal ataupun Z continuation setelah adanya LB, karena ketika adanya setup LB, Z reversal atau Z continuation itu pergerakannya akan jauh lebih cepat. Seperti itu aja penjelasan gue ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang gue maksud ya. Dan kalau misalnya teman-teman kurang paham, coba teman-teman tinggalkan jejak aja di kolom komentar ya, nanti akan gue jawab ke teman-teman semua. Oke, thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.